Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatul jamaati afdalu min salatil faddi bisab'in wa ishrina darajatan. Al-hadis mengingatkan saja untuk menjadi kebanggaan yang positif tentunya, bahwa sabda Rasulullah, salat berjamaah afdol, jadi punya kelebihan, lebih utama, yang keutamaannya juga harus digali. Ada apa? Sampai Rasulullah bilang salat berjamaah itu diunggulkan dari salat sendiri, diutamakan dari salat sendirinya dengan derajat 27 bisab'in wa ishrin, 27. Tentu kata 27 ini bukan 27-nya angka matematis, tapi juga adalah yang dimaksud oleh Rasulullah sangat besar gitu, sangat utama. Ada lagi 2 rakaat sebelum subuh tadi, setelah azan kita sholat 2 rakaat sebelum subuh. Itu Allah dan Rasulnya lebih tahu. Kok bisa Rasulullah bilang khairum minad dunya wa ma fiha? Masya Allah. Ya Allah, ya Rasul, apa maksud engkau? Kan dunia dan seisinya itu sangat banyak, sangat mewah, sangat mahal. Tapi kok sholat 2 rakaat sebelum subuh lebih baik, kata Rasulullah. Ada apa dengan 2 rakaat sebelum subuh? Apa engkau cuma menghibur kami aja ya Rasul? Gak mungkin. Oh, memang kami harus menggalinya. Ada apa dengan pribadi orang yang sholat 2 rakaat sebelum subuh? Apakah di situ ada ketunduk patuhan gitu ya? Kalau ketunduk patuhan itu, apalagi tunduk patuhnya kepada Allah dan Rasulnya dan kepada sistem agamanya, itu adalah kebahagiaan. Tapi sebaliknya, tunduk patuh kepada selain Allah, mungkin kepada hawa nafsu, ya, mungkin kepada kebendaan, mungkin kepada atasan, mungkin kepada setan,
mungkin kepada makhluk lainnya. Sebaliknya justru ini adalah penderitaan. Oh, kalau begitu luar biasa Rasul. Di situ ada ketunduk patuhan, di situ ada kekuatan jiwa, kuat jiwa. Ini dipilih Allah ini. Enggak dipilih Allah. Kebetulan aja saya bangun dan saya sholat 2 rakaat. Enggak. Kebetulan itu kalau bahasa Jawanya apa? Dilalah. Sebetulnya mungkin salah tangkap, ya, salah dengar. Sebetulnya bukan dilalah. Yang betul apa? Biiznillah, atas izin Allah. Kita enggak diizinkan oleh Allah untuk bangun pagi, ya enggak bangun. Terus Bapak mau bilang gini kan, ya udah, kalau gitu karena Allah nggak bangunin aku, berarti aku nggak salah gitu. Kan Allah yang bangunin, kan Allah yang biarin. Kalau gitu aku nggak salah. Allah yang bangunin aku kok, Allah yang nggak bangunin aku kok gitu, Pak. Allah itu berbuat sesuatu, bertindak sesuatu, tidak pernah yang tidak dengan reasonnya, tidak pernah dengan yang tidak ada alasannya. Berarti kan kalau kita tidak bangun pagi, memang pada hakikatnya Allah tidak bangunkan kita, tetapi pada syariatnya kita yang menyebabkan itu. Itu adilnya Allah. Ada nggak di antara kita yang setelah berdoa minta keberkahan rezeki, minta kecukupan, terus turun dari langit gitu, kebrung? Enggak kan? Tentu ada reasonnya, tentu ada syariatnya, tentu ada asbabnya, tentu ada jalannya, ada penyebabnya. Nah, ini Islam ini. Ini ketunduk patuhan. Ini adalah kekuatan iman. Kalau kita tidak gali, kalau kita tidak pelajari, kalau kita tidak buka bukunya, kalau kita tidak mendengar kajiannya, ya sudah, kita akan berada di zona doktrinitas, doktrin, atau mungkin taklid, ikut-ikutan. Nauzubillah min dzalik. Al-Quran menghujani orang-orang beriman dengan bahasa apalah taqilun, apakah engkau tidak menggunakan akal? Afala tatafakkarun, apakah engkau tidak berpikir? Itu artinya kita fahami bahwa kita bukan semata objeknya Allah yang semuanya atas dasar tindakan Allah, kita tidak diberi wewenang apapun. Tentu tidak. Ini diantaranya.
Jadi luar biasa kalau ada bahasa Rasulullah SAW 2 rakaat sebelum subuh lebih baik dari dunia dan seisinya. Secara mentalitas orang itu, secara mentalitas orang itu lebih baik daripada orang yang punya dunia dan seisinya tetapi imannya rapuh, tetapi kekuatan jiwanya tidak ada. Coba, lebih bahaya. Pak, nggak usah punya dunia dan seisinya ya. Kalau ada di antara kita yang punya uang sampai saking banyaknya uang bisa kebeli petamburan contohnya, bisa kebeli tanah seselipi contohnya. Tapi imannya rapuh, tapi kekuatan jiwanya tidak ada. Tetapi imannya nggak ada, ilmunya nggak ada, akan lebih berbahaya dibanding dengan orang yang tidak punya apa-apa. Karena dia akan sombong, karena mungkin dia akan bertindak apa, karena mungkin dia akan melakukan apa dan lain sebagainya. Lagi-lagi aku kalah ya Rasul. Engkau yang menang, engkau yang benar. Pantas kalau engkau mengatakan bahwa sholat subuh sebelum subuh 2 rakaat lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ada ketaatan, ada kekuatan, ketangguhan jiwa, ada ketunduk patuhan, ada ketawakalan di dalamnya itu. Makanya kita yakin itu adalah kebahagiaan. Mungkin ya ada juga di antara kita yang masih bertanya, Ustadz, berapa kali saya sholat 2 rakaat sebelum subuh? Gak kehitung gitu ya. Tapi nyatanya ya gini-gini aja Ustadz, kan gitu kan? Bisa saja gitu kan? Tentu bukan sistem yang salah, tentu bukan Rasulullah yang salah, tetapi mungkin kitanya juga belum berada pada hidup pada konsepsi sholat. Ini boleh percaya, boleh tidak Pak. Sholat itu dibahasakan dengan aqoma yuqimu. Makanya tadi muazin yuqimus sholah, aqoma yuqimu, qomat. Kenapa disebut qomat? Qad qomat, qad qomat as-sholah, qad qomat as-sholah. Salat sudah siap ditegakkan, salat sudah siap ditegakkan gitu. Silakan diilmui bahwa salat itu ada 2. Yang pertama, salat kita di atas sajadah. Yang kedua, sholat kita tegakkan dalam kehidupan. Terbukti inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Ternyata sholat dapat mencegah perbuatan keji dan munkar. Belum Ustadz, terbukti saya sholat masih suka judi. Judi apa Mas? Judi online.
ada seorang penguasa yang mampu, yang punya link untuk membuka situs judi di Indonesia, menjebol Google yang recommended. Akhirnya apa? Semua orang Indonesia judi. Waduh. Meng, kenapa sih tak judi? Meng, kenapa sih? Nggak apa-apa kan? Malah untung. Silahkan untung. Malah dapat uang, silakan dapat uang. Tapi sesungguhnya itu adalah permainan atau sistem permainan yang sudah di-setel, di mana sebagian orang diberikan keuntungan dengan membuat sekian banyak orang menderita karena kekalahan. Dan bandar tidak pernah rugi. Masya Allah. Lagi-lagi, ya Allah, aku kalah. Dengan Quran kita kalah. Pantesan kata Quran, maisir itu haram. Berarti memang terima kasih ya Allah, Engkau mengatur hidup kami agar kami bahagia. Karena saya sekarang sudah sadar ya Allah bahwa saya tuh tidak sedang kuli kepada Engkau ya Allah. Tuh kuli. Kuli itu artinya berbuat sesuatu biar Allah kasih upah. Bukan. Biasanya kalau kita berbuat sesuatu biar Allah kasih upah, biasanya atau logikanya Allah diuntungkan oleh sholat kita kan? Allah diuntungkan oleh ibadah kita, maka Allah kasih pahala gitu? Enggak. Justru buah dari ibadah itu sendiri kita cicipi sekarang. Alhamdulillah, setelah saya berani memproklamirkan diri, seraya berdiri setelah aku bersih dari hadas dan najis, lalu memproklamirkan diri, Allahu Akbar, hanya Engkau yang besar ya Allah, selain Engkau kecil. Apa enggak hebat? Berarti kalau Allahu Akbar rapat RT kecil. Istri anak kecil. Bisnis kecil. Allah mau biar kita berjiwa seperti itu, sehingga tidak lagi menjadi budak nafsu, sehingga tidak lagi menjadi budaknya makhluk, sehingga tidak lagi menjadi budaknya setan. Dan kita justru yang menjadi khalifah, dan kita justru yang menjadi pengendalinya. Nih, Pak lihat sini Pak, ini air nih. Enggak usah minum. Alasan, ini air tumpah nih, karena kesenggol tumpah. Terus saya lap, ya tumpah. Saya sedang menderita untuk mengeringkan ini karena saya berbuat salah. Ketika saya menderita,
maka kita adalah objek. Tetapi orang beriman tidak pernah berhenti di sini. Dia akan berpikir bagaimana supaya tidak tumpah, dikendalikan oleh aku, dan itu khalifah namanya. Bagaimana supaya utangku kebayar? Bagaimana supaya istriku tidak mengeluh? Bagaimana supaya anak-anakku bisa makan? Itu namanya khalifah. Itu para malaikat aja begini. Waduh, itu tukang cincau, ya Allah, itu kucucuran keringatnya, ya Allah, badannya sampai bau, ya Allah, kulitnya sampai hitam, ya Allah, kakinya sampai pecah-pecah. Malaikat begini. Malah bukan begini lagi, sujud. Ya kan, ke khalifah itu sujud. Siapa khalifah pertama? Adam. Seluruh para malaikat disuruh sujud karena kekhalifahannya. Nggak ada insan-insan yang kenal Allah, insan-insan yang kenal Quran, insan-insan yang kenal Islam. Nggak ada yang kecil. Semuanya terhormat di mata Allah. Luar biasa. Itu kan akibat. Kecuali kalau begini, neraka nih, ya tumpah, udah malas. Nah, itu neraka namanya. Pak, tidak menutup diri, kita manusia biasa, punya kekhilafan, punya kesalahan, punya kelemahan, punya dosa. Tapi semuanya itu kan pelajaran buat aku. Makanya ada perintah istighfar. Emangnya Allah akan melihat bahwa bibir kita ngomong gini, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Emangnya Allah dengar itu saja? Emangnya Allah lihat bibir kita saja? Bukan. Bagaimana tindakan selanjutnya setelah menghadirkan kesadaran bahwa aku pernah berbuat dosa, bahwa aku pernah berzina, bahwa aku pernah kelaparan karena malas, bahwa aku pernah kena penyakit karena aku tidak menjaga kesehatan. Islam tuh itu. Subhanallah. Walhasil kalau bisa digiring ilmu ini sampai bisa disimpulkan, maka logis kalau Rasulullah mengatakan 2 rakaat sebelum subuh khairum minad dunya wa ma fiha. Dan Pak, ada enggak orang yang dari maghrib sampai subuh enggak berhenti sholat? Ada yang kuat? Ada sih, tapi jarang. Nggak berhenti terus. Padahal apa kata Rasulullah? Nggak usah lakukan itu. Cukup sholat subuh berjamaah, maka dianggap oleh Allah dan Rasulnya ka'annama, bagaikan dia sholat semalaman. Masya Allah. Alhamdulillah Pak ya. Nih kita kembali, selamat gabung juga para simpatisan Al-Manar dimanapun berada. Kita jumpa lagi dalam kebahagiaan. Bahagia dalam
sistem agama Allah, bahagia insya Allah. Setelah kita yakin bahwa kita dibangunkan oleh Allah, bukan oleh ya Allah juga membangunkannya, kembali kepada tadi, dengan sarana, dengan reason, dengan asbabnya, tidak langsung. Tapi Allah mungkin membuat istri kita membangunkan kita, membuat kokok ayam di pagi hari kan kita bangun. Enggak percaya kita dibangunkan Allah, buka surat Az-Zumar. Kita dibangunkan Allah. Kalau enggak dibangunkan Allah, kita masih tidur. Surat Az-Zumar, surat Az-Zumar itu surat yang ke-39, ayatnya 42. Nanti buka di rumah, di sini dengerin aja. Tapi kalau sampai di rumah enggak buka Quran juga, jangan-jangan Bapak menganggap ada yang lebih penting dari Quran. Ada enggak? Ada yang lebih penting dari Quran? Enggak ada. Ya sesekali, kenapa? Jangan sampai tangan ini kaku, enggak pernah buka Quran gitu. Lah terus tangan ente sampai rusak gitu ngapain aja? Yang ente pegang apa? Kerjaan doang. Iya nggak apa-apa sih, nggak buka Quran juga, tapi ngaji, tapi dengerin, tapi belajar, apalagi punya kesempatan ya. Surat Az-Zumar ayat 42 begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsiku allati qadha 'alaiha al-maut wa yursilul ukhra ila ajalim musamma inna fi dzalika la ayatin liqaumin yatafakkarun. Surat Az-Zumar 42. Allah yatawaffa. Yatawaffa itu artinya Allah menggenggam. Menggenggam apa? Menggenggam jiwa. Jiwa siapa? Menggenggam jiwa hina mautiha. Menggenggam jiwa orang yang mati. Jadi Pak, jiwa kita ini digenggam oleh Allah, mati. Tapi kalau yang belum mati, yaitu di tempat tidurnya, wa yursilul ukhra, lalu aku kirimkan lagi itu jiwa ke jasadnya, maka kita bangun. Sampai kapan? Ila ajalim musamma, sampai datang ajalnya nanti, masih hidup. Ajal. Apa pernah dengar hadis arba'in rawahu muttafaq alaih? Ketika kita berada di 4 bulan kandungan ibu kita,
Allah mengutus malaikat Jibril untuk meniupkan ruh Allah ke dalam diri kita. Sembari jangan lupa Jibril, kata Allah, apa? Tentukan 4 perkaranya. Apa 4 perkara itu? Tentukan rezekinya. Yang kedua apa? Tentukan kebahagiaannya. Yang ketiga apa? Tentukan ajalnya. Yang keempat, tentukan sengsaranya. Jadi sengsaranya sebesar apa, bahagianya sebesar apa, ajalnya sampai mana, rezekinya apa? Rezekinya berapa? Tentukan dia ya, sampai matinya. Segitunya. Pak, kira-kira kalau mendengar hadis ini kira-kira tenang nggak kita? Tenang. Tenang. Tenang itu bukan berarti gini, tenang aja. Ngapain gue berobat? Orang ajal aku udah ditentukan. Salah, bukan begitu. Emang ente tahu kalau ente bakal panjang umurnya? Kan nggak tahu. Emang ente tahu kalau umur ente pendek? Kan nggak tahu. Karena tidak tahu, bismillah ya Allah, aku bertawakal saja. Aku minum obat, aku berobat. Tidak berani membuat kesimpulan, tidak berani membuat keputusan. Ya Allah, harus sembuh nih dengan obat ini. Nggak bisa. Walaupun minum obat, walaupun obatnya sekarung, kalau memang harus meninggal ya meninggal. Kita paham itu ya. Jadi tenang ya. Ya Allah, tugasku hanya mencucurkan keringat. Ya Allah, tugasku hanya bergerak. Ya Allah, tugasku hanya, semuanya keputusan ada di tangan Engkau. Yang baik seperti apa? Enggak tahu ya Allah. Yang jelas semua keputusanmu pasti baik. Walaupun keputusan Allah itu bertolak belakang dengan keinginan kita. Semua pedagang kan pengennya laku. Tapi di hari itu tidak laku, itu keputusan Allah karena memang kita udah usaha. Pasti keputusan Allah itu terbaik walaupun tidak laku. Sudah berobat tetapi mati juga ya Allah, keputusan Allah yang terbaik. Karena Allah lebih mengetahui. Sampai ke situnya Pak. Ila ajalin musamma, lalu Allah kirimkan, lalu Allah utus kembali, lalu Allah taruh lagi itu jiwa yang digenggam, terus kita bangun. Makanya kalau kita bangun langsung doanya alhamdulillah. Pak, tadi bangun kita ingat apa waktu bangun? Kata Nabi, barang siapa yang bangun dari tidurnya terus ingat hartanya, maka akan Allah cabut dari dia 4 keberkahan. Tidak pernah puas. Tidak pernah merasa cukup. Selalu gelisah. Karena 4. Karena dia bangun tidur ingat hartanya. Contohnya gini, tidur gini, terus bangun, dompet gue di mana? Nah, itu mulai nanti sekarang sampai nanti kita bangun, alhamdulillah, alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Gitu ya. Kita dibangunkan Allah dan kita dipilih Allah untuk melangkah ke masjid
Kita semua yakin itu. Sehingga kita mampu melaksanakan sholat di atas sajadah. Dan anugerahi juga kami kekuatan ya Allah. Untuk apa? Untuk menegakkan sholat dalam kehidupan. Dari mulai 1 niat, 2 berdiri, 3 takbir, 4 fatihah, 5 ruku, 6 i'tidal, 7 sujud, 8 duduk di antara 2 sujud, 9 membaca tahiyat, 10 tahiyat akhir, 11 membaca salawat, 12 membaca salam, 13 tertib. Itu rukun sholat. Insya Allah tegakkan sholat dalam kehidupan. Kalau kita dibimbing, di-drive untuk bisa niat yang lurus dan khusyuk dalam sholat, insya Allah kita akan menjadi pribadi-pribadi yang mengerjakan apapun khusyuk dan niatnya karena Allah. Yang kedua apa? Berdiri. Ya Allah, kuatkan aku berdiri. Karena apa? Berdiri di hadapan Allah itu adalah satu kekuatan yang luar biasa. Apalagi berdirinya bukan sekedar berdiri, tapi benar-benar menyimak apa yang dibaca imam. Nanti Pak, ini semuanya nanti tanya imam. Imam, yang tadi dibaca tuh aku nggak ngerti. Tolong. Mungkin nanti imam juga akan apa? Imam juga akan, oh kalau gitu Pak Ketua Masjid tolong adakan kajian. Wa idza ja'atit tammatul kubra. Kalau datang hari kiamat, wa burizzatil jahimu liman yara. Pak, apakah kita ini nanti kalau kiamat atau mati ya? Kan kiamat itu 2. Kiamat kubronya yang semuanya besar mati semua. Kiamat sugronya kan ada, mati di sakratul maut yang kata Nabi akan diperlihatkan surga apa nerakanya di situ. Subhanallah. 5 yaro di situ. Siapa yang Allah perlihatkan? Berarti kan tidak semua Allah perlihatkan kan? Bagaimana gejolaknya api neraka itu enggak Allah perlihatkan semua. Soalnya apa? Di ayat berikutnya aja silakan lihat. Bahwa orang beriman, orang baik, orang beramal soleh, yang enggak. Subhanallah. Itu kan berdirinya sholat. Lalu bilang Allahu Akbar, menghadirkan ketenangan. Terima kasih ya Allah. Engkau sudah menjadikan diriku mampu memahami bahwa Engkau saja yang maha besar, yang lain kecil. Sehingga ketika kita beranggapan bahwa selain Allah itu kecil, maka insya Allah kita nggak ngoyo, maka insya Allah kita nggak pesimis. Itu kan. Hadirlah kekuatan yang apabila kita mampu merealisasikan sholat dalam kehidupan, insya Allah kita akan yakin dengan apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Yang pertama apa? Sholat di Al-Quran, bahwa sholat dapat mencegah perbuatan keji dan munkar kita. Yang kedua apa? Al-ahdu baini wa bainaka as-sholah wa man tarakaha faqad kafar. Sesungguhnya perjanjian antara aku dan engkau, kata Rasulullah, adalah sholat. Barang siapa yang meninggalkannya, sungguh dia telah kafir. Akan paham itu nanti. Yang ketiga apa? Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati as-shalah wa idza salahat ila akhiril hadis. Sesungguhnya yang pertama kali dipintai pertanggungjawaban di hadapan Allah, yang pertama kali adalah salatnya. Yang kata Nabi, apabila salatnya baik maka semuanya amalannya akan ikut baik, apabila salatnya rusak maka semuanya amalannya rusak, tidak diterima.
Ini akan faham hadis ini nanti. Kalau kita bisa menjiwainya, menelaahnya, belajar seperti ini insya Allah. Jangan berhenti Pak. Karena apa? Karena kita adalah orang yang masih diberi kesempatan oleh Allah. Untuk apa? Untuk menjadi hamba-hamba yang calon surga. Amin. Insya Allah ya. Kekuatan itu yang kita butuhkan. Ya, atas izin Allahnya kita nanti bisa membuka, membaca buku, membaca Quran, ikut ngaji, dan atas izin Allahnya juga kita diberi kekuatan untuk bisa apa? Menafkahi anak istri dengan tenang. Orang yang berjiwa tenang tuh Pak, orang yang berjiwa tenang disebabkan karena beriman, disebabkan karena sholat, disebabkan karena ada Allah dalam dirinya, menghadirkan Allah dalam segala aktivitasnya, insya Allah sukses. Oh berarti ada yang ada yang sukses tapi dia tidak pernah ingat Allah. Ada kok banyak, bahkan dia agamanya lain. Jangan salah, sukses itu indan nas indallah, sukses di mata manusia, sukses di mata Allah subhanahu. Semoga saja nih menjadi saksi bisu masjid tercinta, menjadi satu alat untuk mempersatukan kita menuju surga Allah. Nikmat masjid ya. Ternyata karena Rasulullah SAW pun membesarkan Islam lewat apa? Lewat masjid. Pak, jangan segan-segan untuk membantu masjid. Kok malah minta dari masjid? Pantesan rezekinya seret terus. Ayo buktikan. Berapapun berikan ke masjid. Sesungguhnya harta yang paling bermanfaat itu yang digunakan dalam kebaikan, yaitu di masjid. Coba buktikan. Dan ini adalah latihan dari Allah supaya hilang dari diri kita sifat serakah. Karena orang serakah itu walaupun kaya raya, walaupun pintar, walaupun rumahnya di mana-mana, walaupun mobilnya banyak, walaupun jabatannya baik, sengsara. Mendingan kita, Pak Ustadz, saya belum pantas menjadi muzaki, belum pantas menjadi orang yang mengeluarkan zakat. Nggak apa-apa, karena kan zakat pertama perlu nisab. Nisab itu ada batas gedenya 98 gram emas. Yang kedua haul, ada hitungan 1 tahunnya. Yang kedua sudah dikurangi kebutuhan dan hutang, gitu kan? Nggak apa-apa. Tapi kan ada infak, tapi kan ada sodako. Apa infak? Menutupi lubang kebutuhan. Termasuk istri dan anak kita punya kebutuhan, ditutupi oleh hasil keringat kita, itu pun infak. Tapi kan ada sodako, bukti bahwa kita membenarkan ajaran Allah, bukti bahwa kita membenarkan ajaran Rasulullah SAW. Buktinya apa? Keluarkan harta kita, keluarkan. Pak, jangan-jangan sholat kita nggak diterima Allah kalau kita nggak pernah mengeluarkan harta. Hanya alasan aku adalah miskin. Wah, cilaka. Jangan. Ada 2 yang tidak pernah dipisahkan, ya. Amanu wa amilus solihat, iman dan amal soleh. Itu 2 sisi yang tidak pernah dipisahkan. Amal soleh nggak ada kalau nggak dasar iman, iman nggak ada, nggak dianggap iman kalau tidak amal soleh. Ternyata ada juga apa? Wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakah. Sholat zakat, sholat zakat, sholat zakat. Yuk buktikan.
Bukan sekedar ngecap, bukan sekedar ngaji, bukan sekedar Islamologi, tapi benar-benar ingin kita membuktikannya bahwa ya Allah, seluruh apa yang menjadi perintahmu yang kami laksanakan, semua itu adalah untuk kebahagiaan kita semua di dunia wal akhirah. Terima kasih atas perhatian dan terima kasih untuk tidak ada pertanyaan. Tutup saja. Ada pertanyaan? Enggak usah. Ngaji mah panjang-panjang juga cuma. Insya Allah bismillah kita amalkan. Allah beri kami kekuatan untuk menghantarkan diri dan istri dan anak kami. Ya Allah kuatkan kami dalam beramal soleh. Ya Allah kuatkan kami dalam meniti hari merendah usia kami, agar kami selalu mendapat ridho-Mu ya Allah. Karena hanya dengan ridho-Mu itulah kami bahagia ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.